Oke, kita akan coba lanjutkan lagi ya tutorialnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas interface-nya ya. Di sini yang begitu banyak ya, ada apa aja ini. Kita coba pelajari satu persatu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu mungkin objek ini akan saya bikin ke tengah dulu ya. Anchor-nya saya taruh di tengah. Lalu align, composition kita taruh di tengah. Supaya gampang kita bisa melihat perubahan-perubahannya ya teman-teman ya. Layar buka saya di sini aja deh, cukup deh. Oke, kita lihat di sini, di sini. Jadi di sini ada mata dari kiri ya, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Di sini ada mata ya, mata sebetulnya simple ya. Kalau ada mata ya dia kelihatan, nggak ada mata ya dia hidden lah, kira-kira gitu ya. Supaya gampang lagi, saya coba duplikat supaya kita bisa ngelihat ada setidaknya ada dua layer ya. Warnanya kita bedain deh biar kalian bisa ngelihat kalau ada perubahan-perubahan yang signifikan ya. Stroke-nya saya ganti jadi warna apa nih? Warna kuning kali. Warna kuning. Oke ya. Nah, gitu. Jadi ini layer 2, ini layer 1 ya. Seperti biasa peraturannya yang di atas yang akan menumpuk ke bawah ya. Lalu di sini ada audio ya. Kalau kalian mengimport file audio ya dia akan ada soundnya. Kalau kalian checklist atau uncheck dia soundnya akan hilang aja seperti itu ya. Lalu di sini ada yang namanya solo ya. Solo itu artinya kalau kita klik ya dia akan tampil hanya yang ada solonya gitu. Karena kita di sini hanya dua ya, yang ada tampil di sini akan muncul, yang enggak ada gitu ya. Lalu di sini ada gembok. Eh, Gembok ya, ketika sudah digembok ya dia nggak bisa diapa-apain. Ya, diklik pun dia tidak bisa. Lalu ini yang tadi sudah kita bahas, ada konten, ada transform ya. Nah di sini ada add. Nah nanti kalian bisa coba sendiri ya satu persatu efeknya seperti apa gitu ya. Misalkan saya ambil contoh twist di sini ya. Maka di sini dia akan muncul twist di sini. Ketika kita buka lagi di sini ada atribut ya, ada angle, ada center. Kita coba aja ya efeknya seperti apa. Saya juga tidak terlalu hafal. Misalkan angle-nya kita conteng ya, lalu kita gerakin di sini. Ini pasti biasanya dia akan ada perubahan. Nah, gitu perubahannya. Ya centernya kita gerakin. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika kita geser ya dia akan berubah. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, tinggal kalian kombinasikan lagi ya. Kalau dia mau lebih parah lagi ya tinggal kalian lanjutin lagi aja ininya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak jadi ya tinggal dimatiin matanya. Maka dia nggak jadi perubahannya. Gitu. Kalau mau di delete, delete aja. Tekan delete. Set. Nah, dia hilang. Gitu ya. Ini add. Ya, bisa kalian coba-coba di situ. Lalu di sini ada namanya trackmate. Ya, trackmate ini terus terang nggak bisa saya jelasin sekarang karena dia butuh video sebetulnya. Ya nantilah di video-video selanjutnya saya akan nyiapin video MP4. Nanti kita akan pelajari ya alpha sama luma ini apa gitu ya. Lalu berikutnya di sebelah kanannya lagi di sini ada seperti gambar alien gitu ya. Ini sebenarnya sai jadi malu-malu gitu ya. Kalau kita klik dia akan ketutup seperti ini gitu ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya seperti apa ini ada di sini. Jadi ketika kita klik di sini, maka dia hanya layernya aja, tapi secara workspace dia tetap muncul gitu. Jadi After Effects mengantisipasi kalau kalian sudah menggunakan banyak sekali layer, kalian udah kebingungan gitu ya. Oh iya, di sini juga kalian bisa ganti warnanya ya, bisa kalian klik, misalkan ini menjadi warna pink atau kalian mau rename juga bisa ya. Mau ganti namanya menjadi apa layernya ya, bebas seperti itu. Kalau di sini ada mode ini ya seperti biasa, ini adalah mode di Photoshop ya. Kalau kita multiply ya dia akan terkena efeknya gitu ya, multiply ya. Sepertinya nggak akan saya jelasin lebih lanjut lagi karena kalian sudah tahu lah di ada Photoshop efek ini baru akan kelihatan kalau misalkan ada dua layer yang sedang bertumpuk. Ya, kira-kira begitu. Lalu
lanjutannya lagi yang ini ya tadi ya sampai say, lalu ini ada gambar bintangnya ya. Nah gambar bintang ini terus terang nggak bisa saya jelasin kalau kita nggak menggunakan pre-compose. Pre-compose itu apa? Pre-compose itu seperti membuat sebuah grup ya, membuat sebuah composition lagi yang untuk dimasukkan ke dalam si train ini gitu. Jadi sekarang kan kita lagi bekerja di composition yang namanya train gitu. Nah, kita bisa membuat sebuah komposisi lagi untuk masuk ke dalam si train gitu. Nah, contohnya gini. Misalkan yang si ini saya kasih nama deh. Misalnya ini merah, yang ini biru. Si merah ini saya akan membuat dia menjadi sebuah komposisi lagi. Caranya adalah klik kanan pre-compose. Lalu merah kom 1 ya, dia nanya ya, merah composition 1 gitu. Kita okein aja, maka dia akan menjadi sebuah komposisi baru. Nah, di sini dia udah muncul baru ya, ada layer merahnya, tapi ketika kita balik ke si train, merah layernya automatically hilang, dia akan menjadi composition. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada dua simbol. Simbol bintang ini artinya ini shape layer, tapi kalau simbol yang seperti ini artinya dia sebuah composition. Gitu. Nah, composition ini ada di sini. Gitu. Jadi kita misalkan membuat sebuah objek lagi di sini. Kita tambahin lagi di sini. Nah, oh ya, satu lagi. Ketika kalian membuat sebuah objek tambahan ya dengan kondisi salah satu shape layer lagi terseleksi, maka dia enggak akan menambah sebuah layer tapi dia menggabung di situ. Jadi satu layer terdiri dari dua shape gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Layernya dia akan kena bersamaan gitu. Nah, kalau kalian dalam kondisi terklik lagi, di sini tuh dia sebenarnya ada dua jenis muncul. Dia ada kalian yang bintang ini membuat shape lagi seperti yang tadi kita lakukan. Ya, jadi kita misalkan bikin seperti ini, dia muncul lagi, lalu di sini keluar elipsnya, gitu ya. Atau kalau kalian mengklik yang ini, itu masking, teman-teman. Jadi ketika kalian klik lagi di sini, misalkan saya membuat sebuah kotak lagi di sini ya, maka dia menjadi maskingannya. Nah, gitu. Jadi di sini akan muncul namanya max konten, max transform. Kalau tadi kan cuma konten sama transform, ini muncul max maskingannya. Maskingannya juga sama. Ini bisa kalian utak-atik, teman-teman. Bisa kalian apa namanya macem-macemin gitu. Selama dia masih ada titiknya, bisa kalian atur, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya dia bisa modenya ya, subtract, ya dia terbalik gitu ya, intersect gitu ya, dan banyak hal. Ini seharusnya udah kalian pelajari ketika kita belajar tentang Pathfinder di Adobe Illustrator ya. Diingat-ingat lagi materinya seperti itu. Nah, inilah si maskingnya ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin menggerakin maskingnya juga dia bisa seperti itu. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang maskingan ya, nggak sekarang. Jadi itu akan sekalian aja kita akan mempelajari tentang masking di bagian video lanjutan. Itu ada di bagian track matte juga tentang masking itu sebetulnya ya. Jadi ada banyak maskingan di Adobe After Effects ya teman-teman ya. Sementara maskingnya kita delete dulu aja. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Karena poin saya sekarang ini ingin mengajarkan tentang si bintang ini ya, yang belum selesai gitu ya. Nah, saya akan balik lagi ke si train, gitu ya. Saya akan balik lagi ke train. Train ini dia memiliki komposisi si merah ini, ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi yang biru tadi, si bintangnya itu udah otomatis dia nggak bisa kita utak-atik, dia udah default, ya. Karena apa? Karena dia udah tajam gitu. Karena dia shape layer gitu. Nah, kalau yang composition, bintangnya udah bisa diklik atau di-unklik. Bedanya apa? Kita cek ya. Kita komen plus, kalau kita klik dan kita unklik, nggak terjadi apa-apa gitu. Nggak terjadi bedanya gitu ya. Nah, begini, bintang ini sebenarnya adalah prinsip vektor gitu. Jadi
Berbeda dengan pixel. Kalau pixel, ya teman-teman ya, kalau kita kecilkan, itu nggak pernah jadi masalah gitu. Tapi ketika kita resize dia menjadi lebih besar daripada titik itu, dia biasanya jadi akan blur. Begitu ya prinsipnya ya, prinsip pixel ya. Nah, ketika kita klik ini, dia akan menjadi seolah-olah komposisi ini menjadi vektor gitu, teman-teman. Kita ambil contoh. Misalkan gini ya. Kita resize, kita gedein, kita perbesar gitu ya. Nah, lihat di sini. Blur dia. Oke, padahal kalau kita lihat di sini dia kan shape layer. Ya kan? Ini kan shape di sini, bintang deh. Kenapa di sini blur? Nah, untuk dia balik supaya dia menjadi vector layer, tinggal diklik lagi. Maka dia otomatis akan tajam lagi di sini. Itu ya teman-teman ya. Ya kalau kalian apa namanya menggunakan menggunakan vektor, jangan lupa ini dicek seperti itu ya. Kalau yang ini saya matiin dulu. Kalau yang ini sebelahnya lagi ini garis ya. Itu garis itu baru akan ketahuan kalau kita melakukan rotasi ya. Dia biasanya di bidang miring dia baru kerasa gitu. Kalau di bidang datar kurang terasa. Nah ini ya seperti ini. Kalau kita cek dan uncek bedanya apa? Nah ini. Ya, dia jadi lebih smooth dan dia jadi lebih solid aja sih. Kira-kira gitu. Oke. Berikutnya ini motion blur ya. Jadi kalau kalian menggunakan motion blur itu termasuk efek juga ya. Jadi kalau kalian ingin menggerakkan sebuah objeknya, itu motion blurnya diaktifkan, dia menjadi seperti ada efek blur gitu ya. Lalu saya delete ya. Di sini kita lanjut lagi ke sebelahnya lagi. Ini ada adjustment layer gitu. Nah, untuk menjelaskan adjustment layer, saya langsung aja ya teman-teman ya. Gini, adjustment layer itu sebenarnya kalau kalian ingin membuat sebuah layer di sini, tadi kan kita tinggal create ini ya. Kita create, asalkan dia lagi nggak terposisi terklik apapun, kita klik lagi ya dia otomatis akan menambah sebuah layer baru. Gitu ya. Kalau kita dalam posisi kena klik objeknya, kita terdapat dua pilihan, mau nambah shape di dalam layer itu atau menjadikan dia sebuah maskingan. Kan kira-kira begitu ya. Nah, tapi untuk membuat sebuah layer, sebetulnya caranya adalah bisa dari sini. Di sini klik kanan, new. Nah, di sini dia ada beberapa pilihan ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang ini, adjustment layer. Jadi sebenarnya adjustment layer itu kayak kita di ada Photoshop, seperti ada mengatur brightness, kontras, ya, saturasi, apalagi curve gitu ya dan sebagainya gitu ya. Di situ. Nah, untuk supaya dia memiliki efek gitu ya, karena otomatis langsung menjadi adjustment layer di sini, itu perlu kalian masukkan efek. Nah, efeknya muncul di sini, teman-teman. Di sini efeknya presetnya banyak banget, teman-teman. Terus terang saya kalau ditanya, nggak semuanya saya paham gerakannya, tapi bisa dicoba aja sih, sesimpel itu. Nanti kita akan ada sesi untuk kita coba untuk eksplorasi bagian-bagian ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba dulu berurusan dengan adjustment ya. Kita utak-atik di situ aja dulu. Misalkan kita akan mengatur warnanya ya, berarti hue saturation ya, di color correction ya munculnya. Kita tinggal klik aja, ketik aja hue. Lalu yang ini kita drag ke dalam sini. Oke, nah dia otomatis sebelah kiri atas ya, kalau kalian perhatikan kita geser di sini ada project, lalu dia muncul lagi tab baru untuk sebagai properti dari layer yang ini. Jadi kalau kalian gerakin yang di sini, maka dia akan otomatis mempengaruhi bawahnya karena dia adjustment layer. Saya lagi ngatur hue saturasinya nih. Ya, ini pelajaran ada Photoshop, teman-teman ya. Jadi ketika kita masukin di sini, maka akan mempengaruhi ke si birunya. Kalau kita matiin, ya birunya akan balik seperti normal lagi. Begitu. Nah, lalu pertanyaannya apa si adjustment layer ini? Nah, ini kalau kalian aktifkan, ya seolah-olah layer biasa ini, si shape ini, dia bisa memiliki sifat adjustment layer.
Gitu. Saya ambil contoh ya teman-teman ya. Ini saya delete. Saya akan bikin baru lagi, biru 2, saya geser ke sini. Oke. Tapi yang biru 2, ini saya akan membuat dia berperilaku seperti adjustment layer yang tadi. Saya klik, dia hilang, tapi bisa saya masukin dia efeknya. Ketika saya masukin efek, saya atur di sini, maka si shape ini berperilaku seperti adjustment layer yang tadi, teman-teman. Bisa dipahami? Kalau nggak paham, puter aja videonya ya. Kalau kalian nonton di YouTube kan gampang ya, tinggal diputer aja ke belakang, pelan-pelan ditonton ulang. Itu, jadi dia akan berperilaku seperti adjustment layer. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi ya. Jadi sebelah kanannya lagi di sini ada gambar kotak ya. Ini sebenarnya ada 3D layer. Ketika kita aktifkan 3D layer di sini, sumbu dari ini kalau tadi cuma ada X dan Y, dia akan muncul sumbu Z, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada sumbu Z ya. Ada sumbu Y. Nah, jadi kita bisa mengatur apa namanya perubahannya ya. Jadi seperti itu, dia jadi ada 3D seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah rotasi juga sama. Nah di sini kalian bisa mengaturnya ya, transformasinya sudah muncul juga, ada X, Y, Z rotation. Ya jadi kalau kalian conteng-conteng semua, ya dia otomatis akan mengubah derajat-derajatnya tersebut ya. Bisa kalian atur ya. Bisa kalian atur aja mau seperti apa. Ya, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau dirasa sulit di sini, kalian juga bisa mengaturnya jaraknya di sini. Nah, ya, kalau kalian mengalami kesulitan untuk bergerak manual di situ, kalian bisa mengaturnya dari angka yang di atribut di sini. Gitu. Ya, tinggal diatur aja sih. Ini kalau kita play, dia akan bergerak secara 3 dimensi. Ya, walaupun bentuknya seperti itu, tapi sebenarnya efeknya menjadi ada sumbu X, Y, dan Z ya. Gitu ya. Itu 3D. Kalau kita matiin, ya dia akan balik lagi ke normal lagi. Gitu. Lalu di sini ada namanya parent, ya parent artinya ini parent itu sebenarnya ngeling dia. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini. Misalkan di sini saya ada sebuah objek lagi, saya coba kecilkan di sini ya. Nah, misalkan yang ini saya link ke sini. Gitu ya. Jadi dia ngeling nih. Jadi kalau kita coba gerakin yang ini, yang bawah ngikut. Gitu. Ya itulah, jadi parent dan anaknya gitu ya. Jadi artinya si ini dia akan mengikuti yang ini. Yang biru 2 ini kan yang kecil gitu ya. Biru kecil. Jadi kalau kita gerakin induknya dia akan bergerak gitu. Kalau kita gerakin anaknya, induknya tidak bergerak. Gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau kita gerakin induknya, anaknya bergerak. Nah, parent and link itu prinsipnya gitu. Kalau durasi sama. Durasi ini yang tadi udah kita pelajari ya, tentang durasi dari ini. Nah, begitulah fungsi dari user interface yang ada di sini ya, teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi ke tutorial berikutnya. Sampai jumpa.